Bertemu lagi dengan saya Tica Nurul pada mapel administrasi transaksi. Di video kali ini kita akan belajar mengenai pencatatan bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi akan berkaitan dengan transaksi keuangan, di mana transaksi keuangan merupakan suatu aktivitas ekonomi yang menyebabkan terjadinya pengurangan maupun penambahan kas dalam perusahaan. Sehingga ketika melakukan pencatatan transaksi keuangan, bukti-bukti transaksi harus disimpan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. Ada 4 tujuan pencatatan transaksi keuangan. Yang pertama adalah dapat memberikan informasi mengenai sumber-sumber ekonomi, modal maupun utang perusahaan. Yang kedua adalah dapat memberikan informasi rinci mengenai sumber-sumber ekonomi yang terjadi sehingga mengakibatkan mendapatkan keuntungan atau laba. Yang ketiga adalah dapat menginformasikan suatu keuangan perusahaan dengan melihatkan suatu laporan keuangan yang relevan kepada pengguna laporan. Yang keempat adalah dapat membantu perusahaan dalam membuat perkiraan potensi perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba. Ada 2 jenis pencatatan dalam transaksi keuangan. Yang pertama adalah cash basis, yang kedua adalah accrual basis. Di mana cash basis merupakan proses pencatatan transaksi keuangan di mana transaksi dicatat pada saat menerima kas maupun dalam mengeluarkan kas. Di mana pada cash basis ini pendapatan baru diakui pada saat kas atau uang sudah diterima. Sedangkan pada beban diakui pada saat kas atau uang telah dikeluarkan untuk membayar beban tersebut. Sedangkan accrual basis merupakan suatu proses pencatatan transaksi keuangan di mana transaksi dicatat pada saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima ataupun dikeluarkan. Di mana pada accrual basis pendapatan akan dicatat pada saat terjadinya pendapatan, di mana walaupun kas ini belum diterima oleh perusahaan. Sedangkan dalam pencatatan biaya akan dicatat pada saat biaya digunakan atau dipakai, walaupun biaya tersebut belum adanya pengeluaran kas. Dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan, yang pertama kali kita lakukan adalah menjurnal. Nah, yang pertama kita pelajari itu adalah jurnal umum. Di mana jurnal umum merupakan sebuah jurnal yang digunakan sebagai tempat melakukan pencatatan segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Di mana jurnal umum ini berfungsi sebagai tempat untuk mencatat semua transaksi keuangan pada periode tertentu secara sistematis dan kronologis. Berikut format dari jurnal umum, di mana terdapat beberapa kolom dalam jurnal umum. Yang pertama itu adalah kolom tanggal, yang kedua adanya kolom keterangan, yang ketiga adanya kolom ref atau referensi, dan yang keempat adanya kolom debit maupun kolom kredit. Nah, di mana kolom tanggal ini berfungsi untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi keuangan dalam perusahaan. Yang kedua adalah kolom keterangan, di mana kolom keterangan berfungsi untuk melakukan pencatatan aktivitas transaksi sesuai dengan nama perkiraan yang terkait dan penjelasannya yang dibutuhkan. Selanjutnya adanya kolom referensi, di mana berfungsi untuk mencatat referensi yang ada pada buku besar. Selanjutnya adalah kolom debit dan kredit, di mana berfungsi untuk mencatat nilai transaksi. Di mana kolom debit untuk mengisi transaksi yang dimasukkan ke dalam kolom debit, sedangkan kolom kredit berfungsi untuk mencatat transaksi yang dimasukkan ke dalam kolom kredit. Adapun contoh
contoh dari jurnal umum, di mana ada transaksi seperti berikut ini, di mana pada tanggal 4 Januari 2020 perusahaan membeli peralatan kantor sebesar 5 juta rupiah dari toko Sumbar dengan rincian 2 juta rupiah dibayar tunai, sedangkan sisanya dibayarkan bulan selanjutnya. Di mana untuk mencatat jurnal dari transaksi tersebut adalah dapat dilihat sebagai berikut, di mana tanggalnya kita isi sesuai dengan transaksi keuangan, di mana terjadinya 4 Januari 2020. Selanjutnya keterangannya adalah kita isi pencatatan transaksi keuangan ya, kita isi akun-akunnya, di mana tadi pembelian peralatan kantor sehingga menimbulkan peralatan kantor di debit sebesar 5 juta rupiah, sedangkan di kreditnya adalah utang kantor sebesar 3 juta rupiah dan kas sebesar 2 juta rupiah. Jadi itulah contoh dari penjurnalan dari sebuah transaksi. Sekian pembelajaran kita di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.